Bahkan yang lebih miris sekali, budaya-budaya itu sudah mengandung kesyirikan. Budaya-budaya itu sudah mengandung kezaliman. Budaya-budaya ini sudah mengandung kekufuran. Ya, seperti waris dirubah-rubah, ya. Waris dirubah-rubah. Ketentuan syariat dirubah-rubah, akikah dirubah-rubah, ya. Dan semuanya dirubah-rubah. Dari cara pakaian juga dirubah-rubah semuanya. Dirubah-rubah semua. Ya. Pernikahan dan lain sebagainya. Budaya-budaya yang berkembang di desa-desa atau di mana-mana saja, ya. Atau keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan. Nabi SAW tidak mengajarkan keyakinan dan kepercayaan tersebut, dia malah meyakininya, malah dijadikan itu sebagai apa? Keyakinan yang begitu kental di kalangan masyarakat. Ada nggak begitu? Sering kita temui, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله عزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala dan juga rahmat dan nikmatnya, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kajian rutin kita, kajian tauhid dan juga kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita lanjutkan kajian kita pada hari ini dalam pembahasan yaitu al-i'tidar, yaitu bagaimana pendapat orang-orang kafir, yakni para ahlul kitab, orang-orang Yahudi wan Nasara, dan juga orang-orang kafir dari ummiyin, orang-orang yang awam seperti orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, atau orang-orang yang tidak memiliki agama sekalipun. Salah satu daripada pendapat-pendapat i'tiqad mereka, akidah mereka dan keimanan mereka dalam beragama, yaitu mereka senantiasa al-i'tidar an ittiba'i ma atahumullahu bi'adami al-fahm. Mereka selalu menyangka dengan udzur mereka, dengan udzur jahil, dengan udzur mereka tidak memahaminya, mereka tidak mengetahuinya, kemudian mereka mengatakan kami tidak dibebani dengan ayat-ayat Allah dan tidak dibebani dengan hadis. Jadi tidak ada beban hukum kepada mereka karena mereka berpendapat mereka orang-orang yang tidak faham. Berpendapat bahwa mereka orang yang tidak faham. Sehingga syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tidak dibebankan kepada mereka untuk menjalankannya. Maka ini salah satu daripada tradisi mereka.
i'tidharuhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adami al-faham. Bahwa mereka senantiasa mengajukan udzur atau alasan dengan berbagai macam alasan untuk tidak mengikuti kebenaran apa-apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan itu tidak dibebankan kepada kami. Kami tidak diperintahkan dengan hal yang demikian. Dan mereka mengatakan kami tidak memahaminya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 155, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulfun bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Ini menjadi dasar bagi kita bahwa orang-orang Yahudi wa Nasara, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh dalam beragamanya, mereka mengatakan ya, tindakan-tindakan mereka seperti mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, tindakan mereka juga membunuh para nabi, berselisih dengan nabinya, kemudian membantah nabinya, tidak mau mengikuti nabinya dan mengikuti selain daripada nabinya. Ya, begitu pula mereka menolak kebenaran dengan alasan mereka tidak memahaminya. Mereka mengatakan wa qaulihim qulubuna ghulf. Sesungguhnya hati kami tidak memahaminya. Padahal bahasa ghulf di situ artinya adalah apa? Tertutup. Ya, bahwa hati mereka itu tertutup. Ya. Tapi mereka dengan bahasa-bahasa yang samar bahwa mereka tidak memahaminya. Padahal di dalam Islam, ya, udzur jahil, ya, udzur jahil ini terbagi menjadi beberapa hal, ya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa udzur jahil, seseorang yang tidak mengetahui tentang kebenaran, belum pernah sampai kepadanya kebenaran, maka dia tidak terbebani hukum dengan kebenaran tersebut. Tapi berpandangan kepada dirinya sendiri dan dia tidak pernah mau mencari tentang kebenaran, maka orang tersebut adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan udzur jahil menurut sebagian para ulama, ya, ada seseorang yang di tempat begitu jauh dari pedesaan, bukan di desa lagi, di sebuah tempat yang tidak pernah terdengar apapun. Ya, dia hidup misalkan sendiri di hutan, dia hanya dengan binatang, dari masih bayi dia dengan binatang, ya, dan tidak pernah mendengar apa-apa, tidak pernah bertemu dengan manusia, ya, dan kemudian juga dalam keadaan dia tidak mengetahui tentang apa-apa, dia tidak bisa berpikir apa-apa, ya, karena memang dia tidak tahu tentang dunia luar. Ya, dia tidak tahu tentang dunia luar. Ya. Kemudian juga pikirannya itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, ya, perbuatan-perbuatan dirinya. Maka ini adalah udzur, ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dibantah lagi oleh para ulama yang lain bahwa sesungguhnya tidak akan mati seseorang di antara kalian kecuali telah datang kepada mereka seorang rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu negeri, satu desa. Allah azab mereka baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Dihancurkan oleh Allah tubuh-tubuh mereka, keyakinan-keyakinan mereka nanti oleh Allah, disiksa oleh Allah, kecuali sudah datang kepada mereka rasul. Pasti mereka sudah pernah mendengar agama ini. Ya. Karena Nabi SAW diutus dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga seluruh umat Islam ini pasti mereka akan menyebarkan agama Islam ini ke semua pelosok negeri. Semua tempat yang ada di dunia ini pasti telah sampai kepada mereka tentang kerasulan. Ya. Maka kalau mereka nanti di yaumil qiyamah nanti mengatakan bahwa kami tidak mengikuti kebenaran karena belum datangnya kebenaran kepada kami, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah sudah datang kepada kalian rasul? Jadi sudah datang pasti rasul kepada mereka. Jadi yang beralasan bahwa sesungguhnya bermudah-mudah, ya, oh dia udzur jahil, dia tidak mengetahui tentang kebenaran dan lain sebagainya, padahal akalnya masih sehat, tidak ada keinginan bermujahadah untuk mencari kebenaran, ini tidak dibenarkan. Ini adalah pendapat yang batil. Karena ada juga orang yang berpendapat demikian, dan itu dari kalangan para ulama. Jadi seseorang itu diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran semuanya. Kebenaran itu semuanya harus diikuti, harus diterima.
Adapun diamalkan kebenaran itu semuanya, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sunnah bisa kita ketahui semuanya, bisa juga tidak kita ketahui semuanya. Kenyataannya banyak orang-orang yang meninggal dunia tapi masih banyak sunnah yang belum dia ketahui. Ya. Atau sunnah yang sudah dia ketahui, kebenaran yang sudah dia ketahui, sudah dia pelajari tapi belum dia amalkan. Itu bisa jadi. Karena itu adalah kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di mana dalilnya bahwa seseorang yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan semuanya lalu Allah Subhanahu wa taala tetap memasukkan mereka ke dalam surga? Dalil-dalilnya sangat banyak. Di antara dalilnya ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya masuk dalam Islam, ya, in sholaitu al-khamsah, kalau seandainya saya ini salat yang 5 waktu, ya, kemudian saya menunaikan zakat, kemudian saya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak menambahkan sedikit pun dari itu. A'adkhulul jannata ya Rasul. Apakah saya masuk surga?" Kata Rasulullah, "Kamu masuk surga." Karena dasarnya dia memahami itu. Berbeda dengan orang yang sudah faham, dia sebagai seorang mukallaf, dia sudah terbebani hukum, tapi dia sengaja tidak menjalankan hal tersebut padahal dia tahu tentang kewajiban ini. Misalkan contoh tentang kewajiban zakat, tentang kewajiban berpuasa. Dia tahu itu, tapi dia tinggalkan semua itu dengan alasan, sudah, saya tidak mampu menjalankannya. Seluruh yang Allah wajibkan kepada hambanya, dasar kaidah hukumnya, semuanya bisa dijalankan. Saum, semua orang bisa menjalankan saum. Kalaupun saum ini tidak bisa dijalankan, ada apanya? Rukhsahnya. Ya, ada rukhsahnya. Semua kewajiban itu bisa dijalankan. Zakat, kemudian berhaji, bisa dijalankan semuanya. Kalaupun tidak bisa dijalankan, ada apa? Ada rukhsahnya. Seperti orang sholat. Ya, dalam keadaan sakit, dia bisa sholat sambil berbaring. Dia bisa sholat dengan duduk. Dia bisa sholat kalau betul-betul dia tidak mampu bangun, ya, dia bisa sholat dengan apa? Dengan isyarat. Seperti di kapal laut yang begitu apa? Ombaknya begitu besar, dia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tiduran pun dia masih tergoyang-goyang. Atau mungkin orang yang sakit, misalkan dia selalu pipis terus, 1 menit pipis, 1 menit pipis, 1 menit pipis. Atau orang yang sedang operasi kemudian di BAB-nya itu di mana? Di sini, itu kan sulit untuk dibersihkan. Ya, dan itu keluar aja sendiri tanpa ada rasa mules dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada halangan seseorang untuk menjalankan kewajiban. Ya. Tidak ada halangan seseorang menjalankan kewajiban. Bisa dia melaksanakan sholat tetap dalam kondisi misalkan dia selalu kentut terus. 1 menit dia kentut, 1 menit dia kentut, 1 menit dia kentut. Dia sudah berwudu, cukup 3 kali saja. Dia berwudu, baru mau takbir, buang angin lagi. Dia wudu lagi. Baru mau takbir, dia tetap buang angin lagi. Wudu lagi. Nah, dalam kondisi yang sakit seperti ini, maka dia boleh sholat dalam kondisi yang seperti itu. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat mudah. Jadi tidak ada alasan seseorang, saya tidak bisa menjalankan hukum ini, saya tidak bisa menjalankan kewajiban ini karena saya tidak mampu. Ya. Contoh dalam masalah haji saja. Dalam masalah haji itu adalah kewajiban yang besar dalam Islam. Haji itu kewajiban yang besar dalam Islam. Seorang muslim untuk melaksanakan haji, rela dia menjual tanahnya, walaupun banyak orang yang ngehina. Pergi haji jual tanah. Emang kenapa? Kalau tanahnya banyak. Ya. Mau pergi haji jual rumah, ya, dan lain sebagainya. Asal seseorang tidak terlalu bersikap takalluf, ya, atau tasyaddud, ya, memaksa-maksakan diri, ya, dengan sesuatu yang pada akhirnya menjatuhkan dirinya kepada kehancuran. Contoh, dia punya 1 rumah doang, punya satu-satunya rumah, kemudian dia mau pergi haji, udah dia jual rumahnya. Nanti pulang dari haji, bagaimana dah nasibnya pokoknya. Itu mah urusan pulang dari haji. Apalagi pergi hajinya dengan niat mudah-mudahan saya mati di sana, dikuburnya di Baqi, ya, atau di pekuburan kaum muslimin di Mekah. Ini niatan yang salah, ya. Niatan
yang salah. Karena ada beberapa saya temui orang-orang yang mau berangkat haji, ya. Bahkan orang-orang yang berhaji itu niatnya itu mudah-mudahan doain Pak Ustadz biar saya mati di sini katanya. Ya. Ya namanya kematian itu enggak ada judulnya. Mau dimanapun seseorang itu mati, apa kata Nabi SAW? Apabila seseorang itu sudah ingin dimatikan oleh Allah dalam satu tempat, maka orang itu pasti akan memiliki hajat ke tempat tersebut. Itu pasti. Tidak mungkin enggak. Pasti ada tempat hajat ke tempat tersebut. Jadi seseorang itu dalam masalah haji, seseorang melaksanakan haji, ya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Dan banyak sekali, ya, udzur dan juga berbagai macam rukhsah dalam pergi haji. Seseorang yang sudah mendaftar haji, kemudian dia meninggal dunia bisa dibadalkan. Ya. Seseorang yang sudah mau berangkat haji, kemudian dia sakitnya itu parah, ya, yang kira-kira dia tidak bisa berangkat haji lagi, bisa dibadalkan, ya, dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Maka kita daftarnya sekarang, berangkatnya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu kan secara manajemen kepemerintahan, ya. Tapi kalau memang kata Allah besok kita harus berangkat haji ya? Berangkat haji pasti. Yang jelas kita sudah punya keinginan kuat untuk mendaftar, ya, sudah punya seat kita. Ini saya mau berangkat haji, saya mau pergi haji, ya. Masalah nanti berangkatnya berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Nah, itu kan rencana manusia, ya, di dalam perhitungan. Tapi kalau kata Allah besok tahun 2023, tahun 2024 berangkat, walaupun jatah kita 2034, ya, tetap saja berangkat. Dan itu banyak terjadi. Wa azzin fin nasi bil hajj. Ya. Manusia itu dipanggil oleh Allah untuk berhaji menjadi tamu Allah, yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu ada waktunya. Ketentuan syar'i dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dalam iradahnya, dalam qadarnya. Jadi apa yang disebut oleh orang-orang jahil bahwa kami tidak terbebani oleh hukum karena qulubuna ghulf. Hati kami ini sudah tertutup, ya. Hati kami sudah tertutup. Padahal mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, wa qatlihumul anbiya. Mereka juga membunuh para nabi. Ya. Membunuh para nabi, awalnya mereka berselisih dulu. Ya, ketika menyelisihi nabinya, membuatlah ajaran-ajaran baru dalam agamanya. Nabinya mengajarkan begini, tapi kemudian mereka akhirnya membenci nabinya. Seperti orang-orang Yahudi yang membenci Isa alaihissalam. Ya. Begitu juga orang-orang Yahudi wan Nasara membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bukan dari golongan mereka. Umat Islam juga, mereka cinta kepada nabinya, mereka tidak membunuh nabinya, ya. Tapi apabila mereka tidak menjalankan apa yang disunnahkan oleh nabinya, justru malah menyelisihi hadis Nabi SAW. Sunnah mengajarkan begini, malah dia menyelisihi dengan ajaran-ajaran yang lain. Tradisi dan budaya lebih diutamakan daripada mengikuti Nabi SAW. Biasanya tradisi dalam satu kampung dan budaya dalam satu kampung itu biasanya lebih kuat untuk dipertahankan daripada sunnah Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena nenek moyang yang ada di kampung tersebut tidak paham sunnah. Ya. Bahkan yang lebih miris sekali, budaya-budaya itu sudah mengandung kesyirikan. Budaya-budaya itu sudah mengandung kezaliman. Budaya-budaya ini sudah mengandung kekufuran. Ya, seperti waris dirubah-rubah, ya. Waris dirubah-rubah. Ketentuan syariat dirubah-rubah. Akikah dirubah-rubah, ya. Dan semuanya dirubah-rubah. Dari cara pakaian juga dirubah-rubah semuanya. Dirubah-rubah semua. Ya. Pernikahan dan lain sebagainya. Budaya-budaya yang berkembang di desa-desa atau di mana-mana saja, ya. Atau keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan. Nabi SAW tidak mengajarkan keyakinan dan kepercayaan tersebut, dia malah meyakininya, malah dijadikan itu sebagai apa? Keyakinan yang begitu kental di kalangan masyarakat. Ada nggak begitu? Sering kita temui, ya. Pokoknya kalau nggak begini nggak patut kamu, nggak bagus ini. Sesuatu yang dalam agama itu dianggap biasa, dianggap tidak ada, dianggap terhina,
Justru dengan adanya budaya dan tradisi yang tidak ada dasar ilmunya, sesuatu yang dianggap hina di agama malah justru dibesar-besarkan. Suka menemui begitu? Agama, ya, Islam, Rasulullah mencela perbuatan-perbuatan kufur. Ya. Rasulullah mencela seseorang yang mendatangi kuburan kemudian melakukan tabarruk. Ya. Rasulullah mencela seorang wanita yang tidak berjilbab. Rasulullah mencela seorang laki-laki yang berpakaian di bawah mata kakinya. Rasulullah mencela seorang begini dan seterusnya. Banyak sekali. Tapi justru dengan adanya tradisi dan budaya dan pakai akal manusia, sesuatu yang dicela oleh Nabi malah dianggap apa? Dianggap biasa. Ini sudah jadi budaya kita. Ya. Sudah jadi budaya kita. Maka budaya atau tradisi yang ada di kampung halaman, yang ada di Indonesia ini, apabila tidak berseberangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan itu adalah uruf, yang sifatnya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya, tidak melanggar daripada kaidah-kaidah syar'i, maka tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Ya. Seperti itu. Tapi kalau budaya sudah mengandung syirik, ya, mengiring-iringi jenazah dengan menyebutkan zikir-zikir tertentu, ya, biasanya kan kalau ngiring-iringi jenazah itu ada la ilaha illallah. Memang ucapan baik itu. Ucapan baik. Atau ada hari-hari tertentu yang dibesarkan, ya, sampai mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk merayakan hari tertentu yang Rasulullah dan para sahabat tidak merayakan hari tersebut. Ya. Rasulullah dan sahabat tidak menganggapnya itu sebagai ajaran yang harus dihabis-habiskan. Ini sampai dihabis-habiskan. Ada apa sebenarnya? Ya. Nah inilah. Jadi bahwa sesungguhnya, ya, mereka mengajukan udzur, alasan untuk tidak mengikuti kebenaran, kalau tidak bisa menerima kebenaran dengan alasan bahwa mereka itu tidak memahaminya. Ya, kami tidak paham. Udahlah. Ini udah tradisi budaya kami. Kalau diajarin hadis itu kita nggak tahu di sini. Ya. Budaya kita setiap malam ini, setiap hari ini, setiap waktu itu begini. Orang sini udah tahu semua masalah itu. Terus kamu tiba-tiba datang membacakan hadis kepada kami bahwa Rasulullah tidak melakukan hal tersebut, terus kami harus kasih tahu kepada semuanya. Aneh kamu itu. Ya. Aneh kamu itu. Susah ngasih tahu semuanya. Emang kirain gampang apa ngasih tahu orang semuanya? Ya. Nah ini kan Masya Allah, ya, subhanallah. Hal-hal yang demikian. Ya. Jadi tolak ukurnya itu adalah mereka nggak paham. Orang-orang sini, saya pernah satu ketika, orang-orang sini itu bisanya surat ini doang. Mereka nggak ada yang bisa baca Quran, nggak ada mereka. Tapi mereka hafal surat ini mereka hafal. Dan itu biasa dibaca oleh mereka. Malam Selasa, malam Rebo bacanya ini, nanti habis asar bacanya ini, habis maghrib bacanya ini, biar rizkinya lancar. Itu ada tuh, ya. Dan itu lebih viral juga di YouTube tuh, biar rizkinya lancar, ya. Nanti pada maghrib bacanya apa? Surat Al-Mulk apa Al-Waqiah itu, ya. Kemudian lain sebagainya. Begitu tanya tentang dalil nggak ada. Ya, tapi mereka menetapkan hal tersebut. Lalu kemudian disampaikan, udah ajarkan orang-orang sini untuk membaca Al-Quran. Susah. Udah tua-tua suruh belajar Quran. Ya. Kita kan disuruhnya belajar Quran. Ya. Bukan diwajibkan oleh Allah, pokoknya kamu harus faqih sama Quran. Enggak, kita diwajibkan untuk belajar. Belajar. Masalah belajar ada seorang syekh, dia punya murid. Muridnya banyak ribuan. Tapi ada beberapa muridnya ini puluhan tahun hafal hadis satu aja nggak bisa. Ini kan namanya kemampuan. Tapi rajinnya luar biasa. Ya, dalam permasalahan akidah dia paham, dalam masalah akhlak dia paham. Tapi untuk dalil dia nggak hafal. Udah hafal hari ini besok langsung lupa lagi. Hafal hari ini besok lupa lagi karena keadaan akalnya, ya, berbeda. Ya, karena memang orang dalam itu akalnya pasti beda-beda. Ya, seperti itu. Memang diwajibkan seseorang itu untuk bermujahadah. Ya, berkuat diri untuk bersungguh-sungguh untuk bisa menghafalkan dan juga memahaminya dengan sebaik-baiknya.
Nah, jadi orang-orang jahiliyah mengatakan kami tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa mengikuti hadis, tidak bisa mengikuti ayat, ya. Dan ini sudah menjadi tradisi dan budaya kami. Ya memang di sini adanya begitu. Dan kami nggak tahu tuh yang kamu ajarkan, nggak tahu. Ya. Mereka beralasan, udah. Ya. Mereka mengatakan apa di dalam Al-Quran? Qalu alfaina ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang. Kalau sudah nenek moyang berbicara, udah Allah itu ada di bawahnya. Udah nenek moyang itu berbicara, hadis itu ada di bawahnya. Malah yang dianggap sesat itu hadis. Wah, kamu itu membacakan hadis, orang-orang sini aja, tokoh-tokoh sini aja belum ada yang tahu sama hadis kamu. Jangan-jangan hadis kamu hadis palsu lagi. Ya. Padahal hadis palsunya dia hadis palsunya. Oh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kami enggak kenal Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini kebiasaan ya orang-orang jahiliyah dengan berbagai macam alasan. Ada juga ya beberapa waktu ini yang cukup viral ya. Tokoh yang mengatakan bahwa agama Islam ini belum sempurna. Ya, agama Islam ini belum sempurna. Ya. Dan lain sebagainya. Kita nggak usah mempermasalahkan ucapan-ucapan orang-orang jahil. Ya. Tapi kita tetap menuntut ilmu. Kalau kita tidak mampu membantahnya dengan dalil, ya kita cukup meyakini ilmu yang sudah kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Wa bayyana anna dzalika bisababi at-tab'i ala qulubihim. Wa anna at-tab'a bisababi kufrihim. Mereka juga mengatakan contoh kepada Shu'aib dalam surat Hud, ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya, mendustakan apa yang mereka ucapkan kepada Shu'aib. Mereka mengatakan wahai Shu'aib, ya, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami semua ucapan-ucapan kamu wahai Shu'aib. Jadi mereka tidak mau mengikuti Nabi dengan mengatakan tidak mengikuti tidak paham dengan perkataan nabinya. Itu alasan mereka. Maka kemudian Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa ketidakfahaman mereka itu bukan karena Allah memberikan ketidakfahaman kepada mereka, tapi hati mereka itu sudah tertutup. Ya. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan kekufuran. Karena sesuai dengan makna kufur itu artinya apa? Tertutup. Ya, kufur itu artinya apa? Tertutup. Maka seseorang tidak boleh ya mengkafirkan seseorang, ya, mengatakan orang lain itu kafir, kufur dan lain sebagainya kecuali dia sudah memahami keadaan orang tersebut. Ya, tidak boleh seorang muslim hanya melihat misalkan kezaliman yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, dosa besar yang dia lakukan kemudian langsung mentakfir, mengkafirkan orang lain. Karena kaidahnya memang man lam yakfur kafirun fahuwa kafir au syakka bi kufrihi fahuwa kafir. Ya. Au kafara mu'minan fahuwa kafir. Jadi ada 3 kaidah ini yang harus difahami oleh kita. Yang pertama, man kafara mu'minan faqad kafara. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin secara jelas dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia kafir. Ya. Orang yang sudah di dalam hatinya itu terdapat keimanan tidak akan bisa dinodai oleh apapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali dia secara terang-terangan melakukan perbuatan kafir. Harus terang-terangan dan itu pun harus ditanya tentang hatinya. Ya. Kamu melakukan kekafiran ini gimana? Oh, saya dipaksa. Ya, saya dipaksa. Kamu melakukan kekafiran ini kenapa? Oh, ini saya masih suka, tapi saya tahu kalau ini dilarang di dalam Islam. Banyak orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, melakukan dosa besar, bahkan melakukan kesyirikan, mereka tahu kalau itu adalah syirik. Mereka tahu kalau itu adalah kafir. Tapi hati mereka ini enggak bisa. Ya, masih senang dengan hal-hal yang seperti itu. Dan yang kedua, ya, man lam yakfur kafirun fahuwa kafir. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Mengkafirkan mukmin kafir, tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Au syakka bi kufrihi, atau dia ragu dengan kekufurannya. Ada orang berbuat kufur dia, ya. Kufur, yakni dia berbuat misalkan membunuh kaum muslimin, ya, atau dia meninggalkan sholat secara terang-terangan mengumumkan saya tidak mau sholat.
Ya. Atau secara terang-terangan saya tidak akan pernah mau yang namanya kiblatnya itu di mana? Di Ka'bah Baitullah. Saya nggak mau. Saya maunya kiblatnya itu di mana? Ya. Saya nggak mau. Bahkan mengatakan bahwa kiblat Baitullah itu ada fotonya Bunda Maryam, ada salib, ada apa. Nah, ini kan yang lagi viral ya. Tokoh ya. Tokoh ulama juga katanya ya. Tapi saya tidak tahu ya masalah itu. Kemudian mereka juga saya nggak mau pergi haji ke Baitullah. Ini kan kufur. Saya tidak mau menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup bagi saya ayat-ayat Allah. Ini juga kekufuran. Inkar as-sunnah. Mengingkari hadis, mengingkari sunnah. Ya. Atau dia mengatakan bahwa sesungguhnya hadis itu masih belum jelas. Kalau ayat jelas. Jadi saya cukup taat sama ayat-ayat. Saya taat sama Allah aja. Nggak usah taat sama Rasul. Ini juga kafir. Orang yang mengatakan demikian kafir dia. Ya. Tapi kalau dia adalah seorang muslim harus ditanya dulu keadaannya. Ya. Kamu ngomong begini kenapa? Oh, saya ngomong begini di media tuh. Di belakang saya, istri saya sudah siap ditembak, anak saya sudah siap ditembak dan lain sebagainya, sudah disiksa. Saya juga sudah hilang kemarin, saya disiksa, ya. Dalam keadaan dia tidak memahami ucapan-ucapannya misalkan. Nah, itu ada kaidah-kaidah hukumnya. Kita tidak boleh ragu dengan kekafiran orang-orang kafir. Ya. Seperti itu. Maka seorang muslim tidak boleh sembarangan dalam mengkafirkan. Taib. Kemudian diantara hal yang mereka lakukan bahwa ini tidak dibebankan hukum ini kepada kami karena kami tidak faham. Salah satunya dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa bidzulmin minal ladzina hadu wa harramna 'alaihimut thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan oleh Allah. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Ya. Ini yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi, ya. Dan kemudian wa akhdhihimur riba. Ya. Riba itu diharamkan, kemudian mereka mengambil riba. Ya. Ya, mereka mengambil riba ini sebagaimana dengan beberapa dalil dan disampaikan oleh para ulama, ya. Karena mereka mengatakan kami tidak tahu. Ya, kami tidak tahu, akhirnya kami jatuh kepada riba. Ya, dan itu pun bagi umat Islam, ya, siapa orang yang belum datang kepada mereka penjelasan, ya, maka orang tersebut memang tidak memahaminya. Contoh misalkan, dulu belum ada kajian tentang riba, saya belum tahu. Kemudian saya banyak melakukan riba dan saya tidak tahu. Ya. Dan setelah datang kepada mereka, faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantahu walahu ma qad salaf. Siapa yang sudah datang keterangan tentang contoh riba ini, ya, tentang bahaya riba ini dan macam-macamnya, maka hendaklah dia itu berhenti. Ya, berhenti. Tapi kalau orang Yahudi enggak. Mereka tahu tentang riba tapi mereka ambil karena cukup menguntungkan bagi mereka. Ya. Karena riba itu menguntungkan bagi orang yang Bagi orang yang ingin uangnya itu berkembang. Ya, ini saya pinjamkan 20.000, saya pinjamkan 20 juta. Nanti cukup kamu kasih dari usaha kamu ya 5% lah setiap bulan ya dari omset misalkan. Nah, ini riba ya. Tidak boleh dalam Islam, ya. Nanti kalau terjadi kerugian ya sudahlah, ya. Pokoknya kamu balikin aja modal saya 20 juta, ya. Yang penting seperti itu. Nah, ini banyak ya masalah-masalah seperti ini. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Jadi riba sudah dilarang, tapi mereka juga memakan makanan manusia dengan cara yang batil, menipu orang lain, menjatuhkan orang lain, merampas harta orang lain. Dalam Islam ini diharamkan. Kalau kita memiliki dosa yang begitu banyak kepada Allah, ya, dalam sebuah hadis kalau kita memiliki dosa yang begitu banyak kepada Allah, kemudian kita datang kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka Allah mengampuni semua dosa kita. Ya, semua diampuni oleh Allah. Ya, kecuali dosa kita dengan sesama makhluk. Ini yang berat. Ya, dosa kita sama makhluk, suka menghina, mengejek, menjatuhkan, menghibah.
merampas harta orang lain, mengambil hak-hak mereka, menzalimi mereka. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya itu apa? Memaafkan. Ya. Maka jangan bersembarangan kita dalam lisan. Memang kita nggak merampok, kita nggak merampas, kita nggak riba, kita nggak mengambil hak mereka, kita nggak nipu mereka. Tapi kita suka berselancar dengan lidah kita untuk mencaci maki mereka, menjatuhkan saudara muslim, kemudian menghinakan mereka. Lisan ini sangat berbahaya. Ya, lisan ini sangat berbahaya. Ya. Tip. Maka pada akhirnya seseorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di yaumil qiyamah gara-gara apa? Lisan. Ya, maka sebelum kita meninggal dunia selesaikan urusan kita dengan makhluk. Ya. Dan orang-orang yang meninggal dunia mereka juga masih punya urusan yang begitu banyak. Jadi jangan nunggu Allah itu mematikan seseorang itu walaupun urusannya masih banyak, urusannya udah selesai. Pasti kalau sudah jatah waktunya mati pasti mati. Ya. Maka berusahalah sekuat mungkin untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita dengan hak-hak Bani Adam. Mungkin kita pernah menyakiti mereka, menjatuhkan harga diri mereka. Kita pernah merampas hartanya, datang ke rumahnya kita minta dihalalkan, kembalikan uangnya. Kalau orangnya sudah tidak ada, kembalikan kepada ahlul waris. Kalau ahli warisnya sudah tidak ada, bersedekahlah yang banyak atas nama orang yang sudah meninggal dunia yang kita rampas hartanya. Biar nanti di yaumil qiyamah itu tidak ada sesuatu yang memberatkan kita. Karena hari kiamat itulah hari yang sangat besar. Taib. Jadi ini adalah kaidah yang dilakukan oleh mereka, padahal mereka dilarang oleh Allah, tapi mereka malah melakukan kekufuran dengan sebab mereka mengatakan kami tidak memahaminya, atau mereka menghina nabinya, ya, wa inna lanaraka fina dha'ifa, sesungguhnya kamu wahai Syuaib di hadapan kami adalah orang-orang yang lemah. Ya. Seperti itu, mereka selalu menghina para nabi, menghina apa yang diajarkan oleh para nabinya dan menyelisihi apa yang diajarkan oleh para nabinya. Ya. Dan mereka mengatakan mereka tidak faham, sebenarnya hati mereka itu tertutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, akhir daripada kajian ini, ya, hendaklah kita senantiasa membuka hati kita untuk menerima ilmu, menerima kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan kita menerima sunnah, ya. Jangan sampai hati kita ini tertutup hanya karena kita beralasan kita tidak faham, ya, karena saya belum memahaminya. Karena syariat yang diturunkan oleh Allah adalah syariat yang hak, syariat yang mudah, sunnah yang mudah. Dan seseorang semakin banyak memahami tentang sunnah, semakin banyak jalan kebaikan buat dia. Tapi semakin seseorang ini tidak memahami sunnah, malah ikut-ikutan dalam beragama, semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kebaikan. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya dan kepada kita semua, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menerima kebenaran dengan sebaik-baiknya dan dijauhkan kita dari segala keburukan-keburukan di dunia dan keburukan di akhirat dan juga keluarga-keluarga kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Nanti kita lanjutkan kajian kita di pekan akan datang, yaitu kaum Yahudi mereka mengganti Taurat dengan buku-buku sihir. Seperti apa orang Yahudi ini mengganti Tauratnya dengan buku-buku sihir, khurafat, tahayul, ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang ya sama seperti misalkan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh seorang muslim, simsalabim, abrakadabra, ya, dan ucapan-ucapan yang lain, ya. Itu mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa hadir di pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب